Simon Kjær akan tinggalkan AC Milan dengan kebahagiaan dan penghargaan. Kabar duka datang dari lini pertahanan AC Milan dengan konfirmasi bahwa Simon Kjær akan meninggalkan klub pada akhir musim ini dengan status bebas transfer setelah kontraknya akan berakhir. Simon Kjær awalnya tiba di Milan dengan status pinjaman pada musim semi 2020 bersama dengan Zlatan Ibrahimovic untuk memberikan pengalaman tambahan kepada tim yang sedang membangun di bawah kepemimpinan yang baru. Setelah mendapatkan kontrak permanen, Simon Kjær telah menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad. Tampil dalam 120 pertandingan untuk Milan, menjadikannya pemain non-Italia dengan penampilan terbanyak untuk klub. Meski demikian, situasi kontraknya yang akan berakhir telah menciptakan spekulasi tentang masa depannya, terutama dengan keinginan Milan untuk menyegarkan lini pertahanan mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Bold, agen Simon Kjær mengonfirmasi bahwa perjalanan sang pemain di AC Milan akan berakhir setelah musim ini berakhir, tanpa drama dengan saling pengertian. Ini adalah perpisahan yang wajar dengan klub tempat Simon bermain, dengan senang hati selama lebih dari 4 tahun, di saat yang dirasa tepat. Sudah bertahun-tahun Simon bercerita bahwa suatu hari nanti, dia ingin bermain untuk AC Milan, dan mimpi itu terwujud dengan cara yang paling indah. AC Milan menjadi klub yang paling banyak dimainkan oleh Simon Kjær. Bagi Simon Kjær, situasi ini dianggap sebagai titik yang tepat. Dia akan memimpin timnas Denmark di kejuaraan Eropa musim ini, sebelum menjadi pemain bebas transfer. Dia ingin mengambil keputusan setelah Euro, dan dapat memilih dengan bebas di mana petualangannya harus dilanjutkan untuk dia dan keluarganya, tutupnya. Dengan demikian, belum ada kepastian tentang destinasi selanjutnya bagi Simon Kjær. Mirip dengan situasi Oliver Giroud yang juga akan berakhir kontraknya dan memilih untuk melanjutkan karirnya di luar Italia. PSG terus pantau masa depan Mike Maignan di AC Milan. PSG dikabarkan masih terus memantau kemungkinan untuk mendatangkan kiper AC Milan, Mike Maignan, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Gianluigi Donnarumma hanya memiliki beberapa pertandingan tersisa untuk menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan gelar sebagai penjaga gawang utama Paris Saint-Germain. Jika ia gagal menunjukkan kemampuan yang diperlukan untuk mengamankan posisinya sebagai starter. Seorang ahli menyarankan solusi potensial bagi PSG untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, baru-baru ini PSG sedang memantau situasi Mike Maignan di AC Milan. Sepertinya mereka mungkin siap untuk melakukan pergerakan demi mendapatkan pemain berbakat dari klub Italia tersebut. Mike Maignan yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026 dilaporkan sedang dalam pembicaraan perpanjangan dengan Milan. Namun belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Meskipun demikian, media tersebut juga melaporkan bahwa Mike Maignan belum memberikan lampu hijau kepada Milan terkait perpanjangan kontraknya. Meski masih terikat kontrak dengan I Rossoneri hingga tahun 2026, pemain berusia 28 tahun itu menunggu informasi lebih lanjut tentang masa depan timnya. Penjaga gawang nomor 1 di tim nasional Prancis ini mungkin akan mempertimbangkan tawaran dari PSG saat ia mengejar kesuksesan di Liga Champions. AC Milan kemungkinan besar tahu kemana arah pembicaraan mengenai kesepakatan baru, dan jika mereka tidak merasa perpanjangan kontrak dapat dicapai, itu mungkin bisa menjelaskan bahwa sang penjaga gawang mungkin tersedia untuk dilepas. Alami cedera ringan, berapa lama Mike Maignan dan Ruben Loftus-Cheek absen membela AC Milan? Informasi terbaru mengenai cedera yang dialami oleh Mike Maignan dan Ruben Loftus-Cheek saat pertandingan imbang 0-0 melawan Juventus telah muncul. Setelah klub mengirimkan buletin medis, dikonfirmasi bahwa Mike Maignan dan Loftus-Cheek masing-masing mengalami cedera ringan pada aduktor dan hamstring mereka. Mike Maignan absen dari pertandingan setelah mengalami masalah saat pemanasan.
sementara Ruben Loftus-Cheek ditarik keluar pada babak kedua. Menurut laporan dari Tuttosport via Radio Rossonera, kabar baiknya adalah bahwa cedera yang dialami keduanya tidak terlalu serius. Dengan perkiraan waktu pemulihan adalah sekitar 2 minggu. Artinya, mereka diharapkan bisa kembali untuk pertandingan tandang melawan Torino. Tetapi kemungkinan hampir pasti akan absen saat AC Milan bertemu Genoa di San Siro hari Minggu ini. Dan kemungkinan besar juga ketika mereka menghadapi Cagliari di kandang setelahnya. Marcos Portiello kemungkinan akan menjadi penjaga gawang utama setelah mencatatkan clean sheet melawan Juventus. Sementara perubahan akan dibutuhkan di lini tengah untuk menggantikan absennya Ruben Loftus-Cheek. Christian Pulisic mungkin akan kembali diturunkan sebagai playmaker, dengan Samuel Chukwueze mendapat kesempatan di sisi kanan. AC Milan coba bajak Thiago Motta dari tangan Juventus. Sebuah laporan dari Italia mengungkapkan bahwa AC Milan kini terlibat dalam perlombaan merekrut Thiago Motta, seorang pelatih yang sebelumnya telah memberikan janji kepada Juventus. Menurut Corriere della Sera via Pianeta Milan, AC Milan tengah berupaya menyalip Juventus dalam usaha merekrut Motta sebagai pengganti Stefano Pioli di akhir musim. Hal ini terjadi setelah Milan menyadari reaksi negatif yang muncul ketika berita tentang kemungkinan perekrutan Julen Lopetegui mencuat. Dalam upaya mencari alternatif, nama-nama seperti Farioli dan Roberto De Zerbi telah masuk dalam daftar. Namun manajemen AC Milan berusaha untuk membajak Thiago Motta, yang kabarnya sudah memberikan kata sepakat gabung untuk Juventus. Klub AC Milan telah memperbarui kontak dengan Motta, meskipun sebelumnya Motta telah memberikan janji kepada Juventus, namun kesepakatan lisan tersebut belum diikuti dengan kesepakatan formal. Sementara Juventus sendiri mengalami kesulitan dalam proses pemecatan Allegri. Jika Allegri dipecat, Juventus harus membayar penuh gaji dia dan stafnya, yang dapat mencapai sekitar 12 juta euro. Besarnya angka ini menjadi pertimbangan bagi Juventus, yang juga harus membayar 9,7 juta euro kepada Cristiano Ronaldo sebagai hasil dari dampak finansial pandemi COVID-19. Dengan perhitungan yang rumit, AC Milan berusaha untuk memanfaatkan situasi ini dan mengambil langkah maju dalam perburuan Thiago Motta.